Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Pada pertemuan kita kali ini saya akan unboxing, saya akan review tentang router Totoling N200RE. Router ini pemberian dari Bapak Sarif, daerah Madura ya. Jadi terima kasih untuk pengirimannya, sudah sampai dengan selamat dan semoga router ini bermanfaat untuk saya maupun orang-orang yang menonton channel Teknisi Wifi. Dan semoga berarti pahalanya tidak putus ya, amin. Kita buka, ini lumayan jauh juga ya dari Madura ya ke Tangerang. Saya ada di Tangerang. Oke, sangat rapi ya bungkusannya. Amin. Oke, kembali ke review Totoling N200RE. Ini setelah saya unboxing, saya baru tahu juga sih bentuknya seperti ini. Keren banget sih sebenarnya, menurut saya ini keren banget karena bentuknya mungil, bentuknya kecil seperti ini, juga memiliki fitur WAN. Wah, ini menurut saya syarat yang sangat dibutuhkan untuk sebuah router yang sering dicari, sering digunakan oleh para pengusaha wifi. Bentuknya kecil, lebarnya juga tipis, lumayan tipis ya, nggak terlalu tipis banget. Terus antenanya bisa ditekuk seperti ini, bisa diputar ke sini, juga bisa diputar ke atas. Ini sangat cocok banget buat usaha RT RW net, baik digunakan sebagai akses point di luar ruangan, atau ya jangan di luar ruangan ya, maksudnya di luar halaman kita tapi masih tidak terkena hujan. Nggak mungkin, ini kan router indoor. Jadi bisa ditaruh di pojokan, di atas atau pepayon, di mana aja lah pokoknya. Karena simple, menurut saya simple, dan juga bisa ditaruh di manapun. Terus ini sangat cocok juga untuk jika kita pengusaha hotspot wifi pelanggan rumahan. Karena bentuknya kecil, ini bisa kita taruh di atas meja seperti ini, bisa seperti ini ya, di atas meja. Bisa juga ditaruh di atas, tahu kan ya, ada pintu itu biasanya di atasnya. Untuk orang desa seperti saya, biasanya di atas pintu ada lubang angin. Nah, biasanya kalau saya pasang router di rumah orang lain, biasanya saya taruh di atas pintu tersebut, di atas lubang angin tersebut. Tujuannya baik kamar ataupun ruang tamu ataupun ruang sebelahnya itu akan mudah terkena sinyal, jadi nggak terhalangi ya. Nah, kalau misalnya saya contohkan di sini, ukurannya itu kecil ya, seperti bisa kita taruh di seperti ini ya, pojok seperti ini ya. Ini cukup simple kan, pojok meja atau atas meja, seandainya taruh di atas meja pun bisa gitu kan. Jadi untuk bentuknya ini jelas-jelas sangat keren lah, pas untuk kita sebagai pengusaha wifi atau pelanggan pengusaha wifi yang ingin dipasangkan wifi ya. Jadi bisa ditekuk kemanapun ini, keren lah. Ini support 1 WAN juga 2 WAN. Kabarnya ini bisa menggunakan double WAN ya. Saya nggak tahu, di sini saya belum coba ya. Ini barang baru kiriman dari Bapak Sarif. Ini masih baru ya, saya belum coba. Baru saya tadi saya buka, saya unboxing. Ini mempunyai 2 LAN. Ini sebenarnya LAN 1, LAN 2 ya, dan 1 WAN. Cuma kabarnya ini router bisa pakai multi WAN. Entah gimana, saya nggak tahu. Mungkin auto detect atau gimana. Jadi kabarnya bisa pakai WAN-nya 2, LAN-nya 1 atau gimana ya, seperti itu. Mungkin nanti saya akan coba aja ya. Terus tersedia tombol WPS, oke, seperti ini ya. Ini ada tombol reset berarti ini pakai jarum ya. Kalau misalnya kita reset pakai jarum, dan juga tombol WPS-nya terpisah dengan tombol reset. Nah, ini yang saya suka ketika router. Saya paling nggak suka kalau misalnya router tombol resetnya digabung dengan tombol WPS, karena ada pelanggan kan, namanya pelanggan, ada yang sudah mengerti, ada yang masih awam. Kalau sekali klik biasanya kan WPS, kalau tekan lama itu reset kan, ada yang begitu router 1 tombol. Nah, ada kan pelanggan
namanya awam ya, orang awam, kita nggak bisa bicara. Karena saya tinggal di desa, kita nggak bisa bicara tentang orang-orang yang sudah ahli dalam menggunakan wifi kan, atau alat-alat wifi. Kita bicara dengan orang-orang yang awam, yang biasa, yang belum biasa tentang alat router. Maka dia akan tekan tombol WPS lama gitu, akhirnya router tersebut diresetkan. Kalau misalnya kayak gini, dipisah kayak gini, apalagi ini tombol resetnya harus ditekan pakai jarum ya, jadi lebih aman. Kalau misalnya kita emang pengen menghidupkan WPS, kalau misalnya nggak pakai nggak apa-apa, karena saya sendiri selalu saya matikan tombol WPS dengan alasan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Terus ini oke, ini lampu indikatornya nggak kelihatan ya, coba kita hidupkan. Oke, hidupkan ya, ada lampunya menyala ya. Oke, ini CPU mungkin power ya. Ini sinyal WiFi, ini WAN, LAN, dan juga LAN 1. Ini masih booting. Sambil menunggu booting, kita akan coba reviewkan powernya. Berapa sih powernya? Oke, ini bisa dilihat router ini menggunakan power 9 volt dengan 0,5 ampere. Wah, ini cukup ringan di watt ya. Beberapa pelanggan, mungkin bukan cuma di saya aja, mungkin di kalian juga pernah mengalami ketika ingin pasang router di rumah pelanggan, mungkin akan ditanya itu boros listrik atau enggak gitu kan. Mungkin mudah-mudahan sih cuma di saya aja, di kalian nggak ada yang protes kayak gitu ya, karena di sini kan, di tempat saya ini kan hanya desa biasa lah ya, desa terpencil. Jadi wajar jika ditanyakan besaran wattnya atau boros atau enggaknya. Nah, dengan router Totalink N200RE ini menggunakan 9 volt 0,5 ampere, ini artinya 9 volt kali 0,5 ya berarti 4,5 watt ya, 9 kali 0,5 maksimal berarti 4,5, nyebutin ribet amat sih. Oke, 4 watt deh. 4,5 watt ya, gampangnya 4 watt deh lah biar nggak ribet ya nyebutinnya. Berarti maksimal ini hanya 4 watt karena hanya menggunakan maksimal 9 kali 0,5 ampere. Ingat, saya pernah dulu reviewkan router yang menggunakan 12 volt 1 ampere. Itu bukan semata-mata langsung 12 volt kali 1 ampere berarti 12 watt. Itu nggak mungkin, nggak sampai langsung menggunakan 12 watt. Itu setelah saya uji menggunakan automatic power kemarin ya, itu hanya menggunakan 2 watt sampai 5 watt ya. Ada yang menggunakan 4 watt, ada yang menggunakan 5 watt, ada yang hanya 3 watt ya, ada juga yang menggunakan 2 watt ya. Jadi walaupun tulisannya 12 volt 1 ampere, itu nggak semuanya langsung pasti 12 watt, jadi bisa lebih rendah karena tergantung penggunaan, itu hanyalah daya maksimum. Nah, sedangkan ini Totalink N200RE ini hanya menggunakan 9 volt dikali 0,5 4,5 watt 4 watt ya, 4 watt berarti daya maksimum dia hanya menggunakan 4 watt ya, berarti bisa aja lebih rendah, bisa jadi mungkin cuma 1 watt, mungkin 2 watt atau 3 watt ya, berarti nggak mungkin lebih dari 4,5 watt atau 4 watt. Berarti nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu dipusingkan lagi ketika ada pelanggan bertanya, ketika orang lain bertanya apakah boros menggunakan router Totalink N200RE ini. Ya jelas jawabannya tidak ya, karena casan HP aja, casan HP bahkan kita bisa pakai yang 2 ampere, 1 ampere, 3 ampere, bahkan 5 ampere ya, casan handphone, tahu kan. Nah, jadi udah pasti Totalink N200RE ini lebih murah, lebih rendah dari casan HP atau ngecas HP ya. Oke, masalah power sudah dijelaskan. Oke, di sini nggak ada lagi ya, paling kita balik lagi ke lampu indikator tadi ya. Oke, ini agak gelap, harus digelapkan ya biar kelihatan jelas. Nah, di sini kan LAN-nya belum saya colok ya, LAN dan juga WAN belum saya colok, maka lampu indikatornya hanya ada indikator WiFi dan CPU. Oke,
Nggak ada sih ya. Kalau misalnya pengujian dalam atau software ya, masalah software ya mungkin next video aja ya. Sekarang kita hanya unboxing dan review dari bentuk Totolink N200RE. Untuk kualitas sinyal kan di sini menggunakan low watt ya, daya rendah ya. Kita nggak tahu jarak maksimalnya, kita nggak tahu fitur lengkapnya kayak apa, kita nggak tahu berapa maksimal jumlah klien yang mampu di handle oleh N200RE. Oke, itu aja ya untuk review bentuk atau unboxing dari Totolink N200RE. Nggak ada yang lagi, udah itu aja ya. Pokoknya bentuknya udah keren banget, udah cocok banget buat paling harga untuk N200RE ini menurut saya kalau misalkan bentuknya seperti ini di kisaran harga 120.000 sampai 150.000 deh kalau menurut saya, menurut taksiran saya. Karena di sini ingat, di sini saya dapat kiriman dari Bapak Syarif. Saya bukan beli langsung ya. Jadi buat kalian yang pengen donasi router, donasi apapun ya silakan aja hubungin saya. Tuh ya silakan aja konsultasi dulu ke saya, chat dulu ke saya sebelum kalau misalnya pengen ngirim router atau seperti ini ya. Oke, itu aja. Jadi buat review kali ini hanya untuk mulai dari bentuk yang elegan, menurut saya sih cocok banget buat pelanggan rumahan dan juga hotspot voucheran dengan budget yang minim ya berarti ya. Kalau taksiran saya, cuman saya nggak tahu nih, belum ngeliat di toko online ini berapa sih harganya untuk Totolink N200RE. Nah ini dia N200RE, dia pakai 300 Mbps ya, wajar lah menggunakan dua antena ya. Cirinya itu ya 1 antena kisaran 150 Mbps biasanya seperti itu ya. 2 antena berarti 300 Mbps, kalau 3 antena biasanya 450 Mbps. Tapi itu hanya kecepatan kisaran ya, maksimum. Ya bisa jadi juga ada yang lebih, misalkan cuma 2 antena tapi kecepatannya 600 Mbps atau 4 antena ya. Kayak gitu, itu hanya perkiraan dan emang umumnya seperti itu. Oke, itu aja. Saya Rifai Uchiha, terima kasih sudah menonton. Semoga ini menjadi berkah yang baik ya buat saya dan juga para penonton channel Teknisi Wifi. Dengan kiriman ini kita nanti akan reviewkan tentang Totolink N200RE. Mungkin mulai dari cara setting menjadi akses point, kan lumayan juga berkah, kan nama berkah aja semoga untuk si pengirim dan lain sebagainya deh. Kan nambah ilmu buat kita semua. Jadi saya setting sebagai access point, mungkin juga ada saya setting sebagai mode klien ya. Terus mungkin mode repeater mungkin juga ya ke depannya. Untuk saat ini hanya untuk unboxing dan juga review bentuk dari Totolink N200RE ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.